Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kita pekan sebelumnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, ya, yang menjadi asbabun nuzul surat apa? At-Tahrim ayat 1. Sebab pertama karena beliau mengharamkan minum madu, padahal madu itu halal. Riwayat yang kedua mengatakan beliau mengharamkan dirinya memadu, padahal halal untuk beliau. Nah, dengan dua kejadian ini plus kejadian yang ketiga, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh istri-istri beliau, digugat, yang mana istri-istri Nabi waktu itu menuntut beliau untuk menaikkan uang jatah bulanan. Gimana Pak? Sudah pernah dituntut sama istri? Jadi waktu itu istri-istri Nabi kong kali kong, mereka bersekongkol untuk meminta tambahan jatah bulanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa mungkin para istri Nabi waktu itu meminta tambahan jatah bulanan tanpa pemicu? Tak mungkin. Mesti ada apa? Pemicunya. Apa pemicunya? Skincare. Pemicunya adalah karena istri-istri Nabi yang bergaul dengan wanita-wanita Ansor. Kebanyakan istri Nabi kan muhajirin, ya. Nah, Umar berkata, nahnul muhajirin, kami orang-orang muhajirin, nuqaidu li azwajitina, ya. Kami laki-laki muhajirin, kami mengendalikan istri-istri kami. Adapun laki-laki Ansar, mereka dikendalikan oleh istri-istri mereka. Bapak muhajirin atau Ansar, Pak? Saya ulangi ya perkataan Umar, ya. Umar bin Khattab berkata, kami laki-laki muhajirin, kami mengendalikan wanita-wanita kami. Sementara laki-laki Ansar, wanita-wanita mereka mengendalikan suami mereka. Artinya apa? Artinya wanita-wanita muhajirin gak akan pernah minta sesuatu kepada suaminya yang mereka tahu suaminya gak mungkin mampu. Kalaupun mereka tahu suaminya mampu, mereka tetap gak mau minta. Kenapa? Karena begitu takzimnya mereka kepada suaminya. Adapun orang-orang Ansar, kata Umar, laki-laki Ansar itu disetir oleh istri, sehingga sebahagian besar wanita-wanita Ansar itu memiliki perhiasan, bedak-bedak lah, ya, yang lebih banyak daripada wanita-wanita muhajirin. Karena apa? Karena mereka berani minta kepada suaminya, berani minta gitu loh. Kalau wanita muhajirin enggak, dikasih makan aja udah syukur, alhamdulillah. Boro-boro pedikur manicure. Adapun wanita-wanita Ansar berani meminta kepada suami mereka. Nah, karena istri-istri Nabi sering dikunjungi wanita-wanita Ansar, kan kalau sudah sampai rumah kan buka cadar, ya.
ngobrol gitu ya kan. Istri-istri Nabi kan melihat, ya kan, ih kok bagus ya, ih kok cakep ya. Akhirnya lama kelamaan mereka goyah. Itulah sebab mengapa para ulama mengingatkan kita para suami, jangan sampai punya istri yang pergaulannya terlampau luas. Kenapa? Nah, apalagi istrinya itu pakarnya arisan. Dasawisma, RT, ibu-ibu, pengajian musola, PKK, alumni TK, semua ada arisan pertemuannya, ada reuniannya. Dilarang itu para ulama. Para ulama melarang para suami membiarkan istrinya seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya wanita, ya, cobaan untuk mereka adalah harta. Ujian terberat bagi wanita adalah harta. Sementara ujian terberat bagi laki-laki adalah wanita. Ketika wanita butuh harta, dia akan memaksa suaminya, akan meminta suaminya. Suami yang karena sudah takluk kepada si wanita, akhirnya, nah itulah yang terjadi. Jadi waktu itu Nabi SAW heran. Kan Nabi kalau mau mabit bermalam kan mendatangi rumah istrinya satu-satu. Ketok rumah ini, kosong. Ketok rumah berikutnya kosong. Sampai di rumah yang terakhir waktu itu jatah rumahnya Aisyah. Nah, ketika pas jatah rumah Aisyah, tok tok tok, kok oke sendal. Ternyata istri-istri Nabi semua berkumpul di situ. Ngelumpuk. Nabi heran, ada apa kalian ini? Maka mereka berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami minta sedikit aja, gak banyak-banyak. Kami minta tambahan sedikitlah untuk jatah bulanan kami. Kira-kira ada nggak sebuah kewajaran istri-istri Nabi meminta tambahan bulanan? Ada. Karena istri Nabi hanya minum zam-zam atau air dengan makan korma. Makanan teramah mereka adalah roti kering yang sudah dihancurkan, ya. Atau gandum campur sama cuka. Ada sebuah kewajaran istri-istri Nabi minta tambahan. Dari sisi mereka adalah wanita. Tapi menjadi tidak wajar ketika status mereka adalah istri seorang Nabi. Karena tatkala mereka menerima lamaran dari Nabi SAW, mereka sudah sadar konsekuensinya. Mereka sudah tahu konsekuensi ketika menjadi istrinya seorang Nabi. Apa itu? Siap menderita. Maka Nabi duduk di depan mereka, diam Nabi. Dengan permintaan mereka ini Nabi diam. Gimana wahai Rasulullah? Nabi nggak jawab. Gimana Rasulullah? Nabi nggak jawab. Udah. Sementara itu Rasulullah menyuruh keluar pembantu-pembantu beliau, suruh tunggu di luar, duduk di luar. Biar istri-istri saya ini saya sidang dulu. Kemudian Umar lewat. Umar heran, loh, kok pembantu Nabi ada di luar? Kenapa? Dia kata, Nabi sedang menyidang istri-istrinya. Hah? Kenapa rupanya? Karena istri-istri Nabi minta jatah bulanan. Wah, Umar marah. Karena salah satu istri Nabi adalah Hafsah.
putrinya. Maka Umar minta izin, Rasulullah, tolong izinkan saya masuk, biar saya pukul tuh tengkuknya Hafsah. Berani-beraninya minta tambahan bulanan. Maka pembantu Nabi ini bilang, sebentar, saya izin ke dalam. Rasulullah, gimana? Apakah Umar boleh masuk? Rasulullah nggak menjawab, diam aja. Pembantunya keluar lagi, wahai Umar. Nabi nggak jawab. Oh ya sudah, saya tunggu dulu. Nggak berapa lama datang Abu Bakar. Loh, kenapa ini kok Umar nongkrong di luar depan pintu rumah Nabi? Dijawab sama pembantu Nabi. Nabi marah karena istri-istri Nabi minta jatah uang tambahan. Hah? Berarti Aisyah juga? Tok tok tok. Assalamualaikum Rasulullah, izinkan saya masuk. Mau saya cubit tuh Aisyah. Pembantu Nabi masuk, berkata, Rasulullah, gimana? Abu Bakar boleh masuk? Nabi diam aja. Berarti Abu Bakar, Umar tetap nggak boleh masuk. Akhirnya karena Umar terus ribut di luar, ya, sama Abu Bakar, hendak memarahi putri-putri mereka, maka Rasulullah kemudian mengizinkan keduanya masuk. Ya, mengizinkan keduanya masuk. Abu Bakar kemudian mencubit perut yang bagian lambung. Bagian lambung itu perut kanan apa perut kiri? Hah? Lambung kiri. Nah, ini kok beda-beda ini? Macam mana ini? Gawat gitu ini. Ada perbedaan organ dalam. Dicubit itu. Perutnya Aisyah dicubit sama Abu Bakar. Nah, apa kata Abu Bakar? Kalau engkau minta tambahan uang jajan, minta sama bapakmu aja. Jangan minta sama Rasulullah. Umar gak mau kalah. Dipencet ini lehernya Hafsah begini, ditekan begini. Gitu ya. Sehingga Hafsah kesulitan apa? Bernafas. Kata Umar apa? Kamu ini kalau minta uang tambahan sama bapak aja. Sama bapak aja. Memalukan kok minta sama Rasulullah. Nah, Rasulullah tersenyum, ketawa melihat mereka berdua memarahi putri-putrinya. Maka Nabi kemudian mengambil keputusan. Kata Nabi apa? Aku akan mendiamkan kalian selama 1 bulan. Nah, diapain namanya? Ditahzir, dihajar, ya, didiamkan selama 1 bulan. Lalu Nabi gimana kalau kemudian? Nabi tidur di sebuah ruangan di atas kamarnya Aisyah, di atas rumahnya Aisyah, mohon maaf ya. Gudang lah istilahnya, gudang kecil yang isinya cuma apa? Tikar yang terbuat dari pelepah kurma, bantal yang terbuat dari daun-daun kurma. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat setiap malam selama 29 malam. Ya. Nah, di hari yang ke-30 ya, turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34. Katanya Allah, dan bila kalian khawatir istri-istri kalian berbuat durhaka, maka urutan pertama berilah mauizah, nasihat kepada mereka. Kalau nasihat gak mempan, fahjuruhun fi madaji'ihim, punggungi mereka, atau jangan tidur sama mereka, tapi nggak boleh diusir dari rumah. Ini yang Nabi lakukan. Nah, maka kemudian setelah hari yang ke-30 Nabi datang. Waktu itu pertama kali ke rumahnya Hafsah, ke rumahnya Ummu Salamah. Ke rumahnya Ummu Salamah. Itulah akhir dari apa? Hajar, atau Nabi mendiamkan istri-istri beliau selama kurang lebih hampir 1 bulan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan perang Tabuk, ya, persiapan perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada bulan Sya'ban, ya, pada bulan Sya'ban, yaitu sebelum Ramadan, ya, menjelang Ramadan, tahun ke 10 Hijriah.
Perang Tabuk dinamakan juga dengan perang Al-Ushrah atau Jaisul Ushrah, pasukan yang penuh keprihatinan. Pasukan yang penuh keprihatinan. Kenapa dikatakan pasukan yang penuh keprihatinan, jemaah sekalian? Karena pasukan yang berangkat waktu itu, mereka berangkat di tengah-tengah musim panas. Satu. Yang kedua, pasukan yang berangkat waktu itu bekalnya sangat-sangat sedikit. Dua. Yang ketiga, pasukan yang berangkat waktu itu, kendaraannya itu sangat sedikit, sehingga satu ekor onta bergantian dinaiki oleh 3 orang. Jadi satu ekor onta untuk 3 orang. Si A naik, si B sama si C jalan. Si B naik, A sama C jalan. Si C naik, A sama B jalan. Begitu seterusnya. Yang keempat, karena jarak yang ditempuh dari Madinah menuju Tabuk itu kurang lebih 800 km. Jalan kaki. Yang kelima, para prajurit waktu itu karena kekurangan stok bahan makanan, satu prajurit hanya dibekali 5 kurma. 5 kurma. Sehingga yang mereka lakukan adalah mencelup kurma tadi ke dalam wadah minum mereka. Mencelup. Kemudian kurmanya nggak dimakan. Jadi mereka meminum air dari kurma yang dicelup tadi. Kurmanya cuma diicip manis-manisnya tok, tapi nggak dimakan. Nggak dimakan sama sekali. Cuma apa? Diicip. Nah, ini kenapa dimakan Jaisul Ushrah. Apa pemicu meletusnya perang Tabuk? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan, ada beberapa pendapat para ulama sejarah yang menjelaskan tentang pemicu perang Tabuk. Salah satu riwayat yang paling kuat adalah yaitu ketika Nabi SAW melalui mata-matanya, ya, spy kalau kita bahasa Inggrisnya, ya, mendapatkan informasi bahwa Raja Romawi, ya, beserta orang-orang Arab Bani Ghassan yang waktu itu beragama Nasrani, bersepakat mereka untuk menyerang kota Madinah. Dan dalam kamus Nabi, pertahanan terbaik adalah menyerang. Maka sebelum bangsa Romawi ini mengerahkan pasukan untuk menyerang kota Madinah, Nabi ingin mendahului menyerang mereka. Padahal kita ketahui bahwa Romawi adalah negara adidaya nomor 1 waktu itu. Setelahnya di bawahnya apa? Persia, ya. Romawi kemudian Persia. Maka karena yang mau diperangi ini negara adidaya superpower, jaraknya jauh, tak biasanya Nabi menentukan arah kemana kita mau pergi perang. Jadi biasanya Nabi kalau mau perang ke arah timur, Nabi bertanya-tanya arah selatan, arah utara, atau mengerahkan pasukan-pasukan kecil ke arah barat untuk menipu mata-mata musuh. Jadi ketika Nabi mengirim 10 prajurit ke arah barat, musuh mengira, oh, Muhammad mau berperang ke arah barat. Padahal Nabi perang ke arah timur atau utara atau selatan. Begitu seterusnya. Cuman 2 kejadian Rasulullah SAW itu menyebutkan kemana mau berangkat perang. Yang pertama adalah benteng Khaybar, nyerang Yahudi, ya. Yang kedua adalah Tabuk. Padahal biasanya enggak. Nabi, selatan mana ya? Oh, sana. Berarti kita akan berperang ke arah sana. Tapi untuk Tabuk enggak. Nabi umumkan. Nah, di persiapan perang Tabuk ini banyak sekali kisah-kisah heroik. Perangnya belum mulai, tapi kisah-kisah yang menggugah jiwa sangat banyak. Di antaranya di sini kami sebutkan kisah-kisahnya. Ketika turun firman Allah surat At-Taubah ayat 123 dan FYI, At-Taubah ini
sangat banyak bercerita tentang kisah perang Tabuk dan orang munafik. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "qatilul ladzina yalunakum minal kuffar," perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Nah, orang kafir yang paling dekat dengan Madinah waktu itu adalah Bani Ghassan, wilayah kekuasaan Romawi. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah kalian bersikap tegas kepada mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Karena perintah ini dari Allah Azza wa Jalla, berarti sudah jelas ini wajib hukumnya berangkat perang Tabuk. Tapi ini butuh biaya besar. Butuh biaya besar. Nabi mengumumkan, Nabi naik mimbar kemudian mengumumkan, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Barang siapa yang membiayai keberangkatan pasukan usrah ini, yang penuh prihatin ini, aku jamin baginya apa? Surga. Aku jamin baginya surga. Nah, kisah pertama. Kisah Utsman bin Affan. Waktu itu Utsman hadir di tengah-tengah di antara kaum muslimin ketika Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang memberikan persiapan pasukan usrah ini, baginya surga. Maka Utsman berdiri. Apa takut Utsman? Ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah, saya siapkan 100 ekor onta plus pelananya plus bekalnya. Baik Utsman. Ada yang lain? Nabi ulangi lagi, barang siapa yang menyiapkan bekal prajurit ini, kujamin baginya surga. Utsman tunjuk tangan lagi. Saya Rasulullah, saya tambahkan 100 ekor onta lagi sama pelananya dan bekalnya. Baik. Ada yang lain? Ayo bersedekah untuk pasukan usrah ini. Utsman berdiri lagi. Wahai Rasulullah, saya 100 ekor onta tak tambah plus duduan pelananya plus bekalnya. Berarti 300 ekor onta plus isinya. Berarti sekitar 1 ekor onta itu berarti sama isi-isinya itu ya 100 jutaan. 300 ekor onta dikali 100 juta berapa? $30 miliar. Ya, 30 miliar. Ternyata belum selesai. Ya. Belum selesai. Tiba-tiba tanah tempat Nabi dan para sahabat duduk-duduk untuk memusyawarahkan perang itu bergetar. Lalu dilihat ke arah gerbang kota Madinah, debu ngebul ke atas. Ternyata apa? Rombongan kafilah dagangnya dari Syam miliknya Utsman datang. Banyak. Maka mereka berteriak, "Wahai Utsman, daganganmu dari Syam sudah datang." Maka Utsman berdiri, kemudian menyambut apa? Kafilah-kafilah dagang miliknya. Datang tengkulak-tengkulak, ibarat apa, nelayan baru selesai dari melaut, langsung datang apa? Tengkulak-tengkulak itu kan? Utsman dikerubungi. Mereka berkata, "Utsman, kami beli deh 2 kali lipat." Kata Utsman, "Kalau 2 kali lipat kecil kali lah." Sudah, 3 kali lipat nih. Kata Utsman, "Jangan, masih kurang kalau 3 kali." Ya sudah, 4 kali lipat. Saya yakin gak ada pedagang yang lain berani nawar 4 kali lipat. Kata Utsman, belum. Last chance, penawaran terakhir nih, 10 kali lipat dah. Jadi kalau barang dagangan di bawah Utsman itu bernilai total 1 miliar, berarti 10 miliar kita beli semua ini. Utsman bilang, "Belum, terlalu kecil penawaran Anda." Hah? Emang ada tengkulak lain yang bisa membeli lebih dari 10? Inilah penawaran tertinggi loh Utsman. Sebelum kami berubah pikiran nih, 10 kali lipat. Dah, deal ya.
Belum. Lalu si tengkulak-tengkulak ini heran. Wahai Utsman, berapa harga yang kau pasang untuk barang daganganmu ini? Utsman berkata, 700 kali lipat. Apa Utsman? Berapa tadi? 700 kali lipat. Ya Utsman, hal anta majnun? Utsman, dah gilanya kau nih. Siapa yang mau bertransaksi denganmu 700 kali lipat? Maka Utsman berkata, saksikan wahai tengkulak, semua perniagaanku ini yang baru nyampe, semuanya aku infakkan. Semuanya aku infakkan untuk persiapan perang Tabuk. Karena Allah telah menjanjikan, satu sedekah punya 7 cabang, satu cabang punya 100 ranting. 7 kali 100, 700. Bengong para tengkulak. Maka semua barang dagangan tadi dihantarkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi kemudian bersabda, demi Allah wahai Ibnu Affan, wahai Utsman bin Affan, setelah ini, setelah kejadian ini, Allah tidak peduli lagi apa yang akan kau perbuat. Maksudnya apa? Allah pasti akan selalu mengampuni Utsman bin Affan. Ini Utsman. Dah. Jadi kalau di total, wah masya Allah ya, berapa miliar itu. Datang pula Abdurrahman bin Auf membawa 40.000 dirham. Bawa, dikasih semua sama Nabi nih. Maka Nabi doakan apa? Barakallahu fi malika. Semoga Allah memberkahi semua harta. Datang Umar. Umar datang. Dia panggul gini, saking banyaknya apa yang dia bawa, dia panggul. Dia taruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Rasulullah tanya, wahai Umar, udah paling depan, jangan berisik ya, saya terganggu soalnya konsen saya. Umar ditanya sama Nabi, wahai Umar, berapa yang kau sisakan untuk anak istri? Maka Umar berkata, kami hadza, istri dan anak-anakku aku tinggalkan serupa dengan apa yang aku bawa. Berarti setengah ya, setengah harta Umar ditinggal untuk keluarga, setengahnya diberikan untuk infak. Lalu Umar berkata, ini Umar sendiri yang cerita, di hari itu aku berkata kepada diriku sendiri bahwa hari ini aku pasti mengalahkan Abu Bakar. Aku pasti mengalahkan Abu Bakar. Gak berapa lama Abu Bakar datang. Yang Abu Bakar bawa cuman pakai jubah begini lah, ditampung pakai jubah begini, ditampung pakai jubah begini. Gak sebanyak punyanya Umar. Cuma begini, tampung begini. Oleh Abu Bakar ditaruh. Nah, Umar yang melihat itu, apa kata Umar dalam hati? Yes, menang gua. Hari ini saya menang. Ya. Karena selama ini Umar gak pernah menang lawan Abu Bakar. This is the moment. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma ta'ziruna li ahlik? Ma ta'zaru li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga?
Abu Bakar berkata, Allahu wa rasuluh. Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Berarti Abu Bakar tidak menyisakan harta untuk anak istrinya. Maka Umar berkata, demi Allah wahai Abu Bakar, sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa mengalahkan. Kemudian bergantian orang-orang datang membawa bantuan. Ada yang 1 karung kurma, ada yang 2 genggam kurma, ada yang 1 genggam kurma, ngasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana orang-orang munafik? Nah, orang munafik ketika melihat ada sahabat yang membawa sedekah yang banyak, apa kata mereka? Riak nih, biar dipuji orang nih, sok dermawan ini, sum'ah ini, pengen dipuji-puji. Begitu ada yang bersedekah dengan sedikit, apa kata mereka? Ya elah, segenggam kurma, gitu aja disedekahin. Jadi ngasih sedekah banyak salah, ngasih sedekah sedikit juga salah di mata orang munafik. Maka Allah menyindir mereka di surah At-Taubah ayat 79. Allah berfirman, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Orang-orang munafik itu mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sedikit, dengan banyak, mohon maaf ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mencela pula orang-orang yang bersedekah dengan sedikitnya harta mereka. Jadi banyak dicela, sedikit dicela. Fayaskharuna minhum, ya, padahal ya itu sesuai dengan kesanggupan. Sakhirallahu minhum walhum adzabun alim. Maka kelak Allah akan menghinakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah jemaah sekalian, jangan sampai jiwa-jiwa munafik seperti ini ada pada kita. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang wakaf dengan jumlah yang banyak, infak dengan jumlah yang banyak, lalu kita katakan apa? Cari muka lah, ya, biar dipuji lah. Sementara ketika kita melihat orang yang ngasih sedekah sedikit, mungkin setengah sak semen, mungkin 1 dus keramik, lalu kita katakan ya cuman segitu mah nggak selesai lah masjidnya. Ini jiwa-jiwanya orang apa? Munafik. Ya. Nah ini mereka. Ya. Akan tetapi tidak semua sahabat Nabi itu bisa berinfak. Ada yang apa? Tidak bisa. Ya, mereka terganjal faktor ekonomi. Ya, bagaimana kisahnya? Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, kisah sedih dari orang-orang fakir yang mencoba untuk berinfak. Barakallahu fik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.